Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Nah, menjelaskan tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Kita ketahui bersama ya bahwa semua perusahaan di dunia dalam menghasilkan perusahaan itu menghasilkan barang maupun jasa, mereka akan selalu berusaha untuk berinovasi, kan seperti itu ya kan, berusaha berinovasi, menemukan cara-cara kreatif, kan menemukan cara-cara kreatif untuk mengembangkan produk atau jasanya agar selalu diterima oleh customer, selalu diterima oleh pelanggan. Ya, diterima oleh pelanggan. Dalam penawaran pasar baru di sini, ya, dalam memperkenalkan penawaran pasar baru di sini, ya, perusahaan itu dihadapkan pada pilihan, ya kan, seperti itu. Dihadapkan pada pilihan dalam menciptakan produk baru. Nah, dalam menciptakan produk baru. Pilihan-pilihannya bagaimana? Di sini pilihannya yang pertama tadi ya, bisa membuat atau membeli. Ya, pilihannya bisa membuat atau membeli. Membuat di sini atau membeli di sini, perusahaan dapat menambahkan produk baru ya kan, melalui akuisisi atau pengembangan. Akuisisi itu sendiri ya, akuisisi itu sendiri yang pertama membeli perusahaan lain, mendapatkan hak paten dari perusahaan lain, sampai dengan membeli lisensi, ya, membeli lisensi dari perusahaan lain, kan seperti itu. Nah, seperti ini, seperti produk, salah satu produk yang kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita akan bersinggungan Unilever, seperti itu, ya. Unilever kan berkembangnya juga seperti itu. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis produk baru, ya, di sini sedangkan untuk jenis-jenis produk baru, di sini berkisar dari produk baru bagi pasar, ya, bisa berupa perbaikan atau revisi kecil produk, seperti itu. Bisa perbaikan atau revisi kecil produk. Ya. Setelah melihat produk baru tadi pilihan, perusahaan juga dihadapkan dengan tantangan, kan seperti itu. Tantangan, ya. Nah, orang bilang kalau kita bercanda, hidup tidak seperti yang dibayangkan. Begitu juga dengan perusahaan atau sebuah organisasi, ya. Perusahaan yang katanya dengan bisnis, berjalannya perusahaan itu tidak sesuai yang dibayangkan, tidak mudah begitu saja. Ya, ini di sini ada imperatif inovasi dan keberhasilan produk baru. Imperatif inovasi di sini dikatakan sebagai perusahaan itu harus inovatif, menciptakan sikap positif terhadap inovasi dan pengambilan resiko. Harus inovasi, walaupun di situ ada resiko, harus siap mengambil resiko tersebut. Ya, karena dalam pengembangan produk baru nanti tidak begitu saja produk baru itu muncul, berproses. Ya. Sedangkan keberhasilan produk baru di sini dikatakan sebagian besar perusahaan memfokuskan diri pada inovasi tambahan. Ya, berinovasi, menambah inovasi. Tadi perusahaan itu harus berinovasi, harus berani mengambil resiko. Ya, resikonya apa sih? Dan resikonya kan pengeluarannya besar, tidak diterima oleh masyarakat, ya, sehingga produknya tidak laku, perusahaan bisa tutup. Ya, perusahaan bisa tutup. Tapi kalau pengembangan program produk itu memang didasari pada permintaan-permintaan yang ada di masyarakat, permintaan-permintaan dari customer, ya, hal tersebut tidak akan terjadi.
Perusahaan akan selalu berkembang dan berkembang. Nah, ini kegagalan. Jadi perusahaan itu, ya kan, produk baru itu juga bisa gagal. Ya, produk baru bisa gagal. Di sini dikatakan faktor kegagalan produk baru itu bila mana kelangkaan ide, pasar terfragmentasi, batasan dari pemerintah, misalnya batasan sosial dan pemerintah, biaya pengembangan, kelangkaan modal, sampai dengan waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Ya, orang mak berdundu, produk itu muncul dan seperti itu. Ya, dari kegagalan produk. Nah, organisasi itu juga harus diatur sedemikian rupa, seperti itu. Organisasi itu harus diatur sedemikian rupa. Ya, mengatur organisasi. Karena di sini, ya, perusahaan itu banyak yang menggunakan rekayasa yang digerakkan pelanggan untuk merancang produk baru. Ya, jadi pelanggan itu arahnya pelanggan itu kemana sih? Ya, sehingga organisasi itu bisa menciptakan produk baru, ya kan? Bisa menciptakan produk baru yang memang menjawab kebutuhan mereka, ya, sehingga nanti diterima oleh mereka, loyal mereka kepada kita. Jadi di dalam pengaturan organisasi menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru sampai hanya mengelola pengembangan produk baru. Ya, jadi didasarkan kepada customer, didasarkan kepada pelanggan. Sehingga kita benar-benar kita produk baru itu kan menjawab kebutuhan-kebutuhan dari mereka. Oke. Dalam mengelola proses pengembangan ide tadi untuk menghasilkan produk baru itu ada 8 tahapan. Mulai dari penciptaan ide sampai dengan produk itu benar-benar dikomersialisasikan. Ya, benar-benar dikomersialisasikan. Yang pertama penciptaan ide. Ide itu diciptakan kan seperti itu. Ide itu harus muncul. Ya, penciptaan ide itu yang bagaimana? Ya. Apakah ide itu layak dipertimbangkan? Tadi kalau berdasar pada pelanggan-pelanggan, ya masuk menjadi ide baru, ya yang diambil, dikelola, dicetuskan oleh sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi, layak enggak ini? Ya, layak enggak ini? Ya. Setelah layak tidaknya banyak ide disaring, ada penyaringan ide, ya, ada penyaringan ide, disaring nih ide-ide. Ya, apakah ide itu kompatibel ya dengan tujuan sampai dengan sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi. Berikutnya pengembangan konsep. Ya, jadi setelah penciptaan ide, penyaringan ide, ada nih pengembangan konsep. Ya, pengembangan konsep di sini katakan, ya, apakah kita dapat mengemukakan konsep, ya, konsep yang bagus yang akan dicoba oleh konsumen, konsep yang bagus yang akan nanti diterima oleh konsumen, konsep bisnis itu, maaf dalam artian konsep pengembangan produk. Ya. Dari konsep pengembangan produk dilihat juga pengembangan strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya bagaimana? Ya, dapatkah kita menemukan strategi pemasaran yang terjangkau dengan biaya yang efektif dari pengembangan produk? Dari situ, nah, dianalisis juga, bisnisnya muncul, dianalisis, analisis bisnis, ya, dianalisis. Analisis bisnis ini dikatakan apakah produk ini memenuhi tujuannya, ya kan, memenuhi tujuan kalau perusahaan itu kan laba ya, memenuhi tujuan atau laba kita, sesuai enggak dengan tujuan kita, laba kita, menghasilkan laba enggak sih, ya, menghasilkan laba, dianalisis. Jadi mulai dari penciptaan ide sampai dengan analisis cukup segini enggak. Setelah perusahaan setelah dianalisis baru, ya kan, baru ada yang namanya pengembangan produk, ya, baru ada yang namanya pengembangan produk. Di pengembangan produk ini, ya ini nanti apakah kita mendapatkan produk yang bagus secara teknis dan komersial. Nah, itu pengembangan produk. Ya, ini pengembangan produk. Setelah ada pengembangan produk tadi, setelah dianalisis pengembangan produk,
Ya kan? Produk ini baru muncullah yang namanya pengujian pasar. Diterima atau tidak. Ya kan? Memenuhi harapan mereka atau tidak. Memenuhi harapan customer atau tidak. Bisa kembali lagi ke pengembangan bila mana belum memenuhi atau langsung ke yang namanya komersialisasi, ya kan? Jadi kalau sudah masuk komersialisasi berarti produk itu sudah siap untuk diperjualbelikan, memang benar-benar diterima dan dikembangkan, ya kan? Kembangkan dalam artian adalah bagaimana strategi pemasaran berikutnya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan di mata kuliah pada kesempatan saat ini. Ya, jadi pengembangan produk, penawaran produk baru yang kaitannya dengan pengembangan produk. Ya, ingat, sebuah organisasi harus selalu berinovasi. Ya kan? Organisasi bisnis di sini harus selalu berinovasi untuk menjawab tantangan-tantangan, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang memang diinginkan oleh pelanggan. Karena kebutuhan-kebutuhan mereka lah ya kita yang menjawab, kita yang mencukupi. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang memang akan kita capai. Terima kasih ya. Salam sehat untuk semua. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.